Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Angga Saputra dengan NIM 2150220711104. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Langsung saja soalnya. Untuk soal yang pertama, jumlah permintaan barang X sebesar 500 unit jika harga jualnya 100. Permintaan akan turun sebesar 450 unit jika harga dinaikkan sebesar 150. Tentukan fungsi permintaan barang X. Jawab: diketahui P1 sama dengan 100, P2 150 atau price 2 atau harga jualnya, Q1 sama dengan 500 yaitu total unit yang diminta, Q2 sama dengan 450. Yang ditanya adalah fungsi permintaan barang X. Kita ketahui bahwa rumus fungsi permintaan adalah P1 P min P1 per P2 min P1 atau dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Langsung kita masukkan saja. P min 100 per atau dibagi 150 kurangi 100 sama dengan Q min 500 dibagi 450 min 500. P min 100 dibagi 50 karena 150 dikurangi 100 sama dengan Q min 500 dibagi min Q dikurangi 500 dibagi min 50 karena 450 dikurangi 500. Nah, dengan min 50P ini dikalikan silang ya, dikalikan silang sama dengan min 50P plus 500 sama dengan 50Q min 25.000. Min 50P sama dengan 50Q min 25.000 kurangi 500. Min 50P sama dengan 50Q dikurangi 24.500 karena 25.000 dikurangi 500. P sama dengan 50Q min 24.500 dibagi min 50 karena ini pindah ruas di sini menjadi menyebut jadi bagi untuk mencari P. Hasilnya P sama dengan min 1Q plus 450 atau P sama dengan 450 min 1Q. Lanjut kita ke soal yang kedua. Fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Tentukan A. Harga dan jumlah keseimbangan produk sebelum dan setelah dikenakan pajak. Keseimbangan sebelum terkena pajak kita ketahui rumusnya adalah PS sama dengan PD. Langsung kita masukkan saja 15 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. 15 min 3 sama dengan Q plus 0,5 Q karena dipindah ruas kita carikan dengan kita samakan Q dengan Q yang 3 sama 15. Hasilnya 12 min sama dengan 12 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 12 dibagi 1,5 hasilnya 8. Langsung kita substitusikan ke persamaan PD. Kita substitusikan ke sama PS boleh, PD boleh, terserah. Kita ambil PD saja. PD sama dengan 3 plus 0,5 Q sama dengan 3 plus 0,5 Q kali 8. 8 dari Q nya di atas tadi. Hasilnya sama dengan P sama dengan 7. Yang kedua, pajak sebesar 3, maka PS sama dengan 15 min Q plus 3 sama dengan 18 min Q. Ini yang sudah terkena pajak. Keseimbangan setelah kena pajak sama dengan PS sen sama dengan PD.
18 min Q sama dengan 3 plus 0,5 Q. 18, min 3 Q plus 0,15, ini dipindah ruas juga, sama dengan 15 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 10. Langsung ke substitusikan kesamaan PD lagi, atau PS juga boleh, terserah. Kalau saya PD sama dengan 3 plus 0,5 Q sama dengan 3 plus 0,5 kali 10 dari Q ini tadi, sama dengan P sama dengan 8. Yang B, penerimaan pajak total oleh pemerintah. Langsung pajak tadi kan Rp3, langsung kita kalikan 10, 3 kali 10, karena di sini yang setelah kena pajak hasilnya Q nya 10, jadi 3 kali 10 sama dengan Rp30. Yang C, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Pajak yang ditanggung konsumen 8 dikurangi 7, karena ini tadi pajak kurangi 7 sama dengan kali 10, sama dengan 10. Yang kedua, pajak yang ditanggung oleh produsen 30 min 10, karena produsen menerima pajak dari hasil dari pemerintah juga, jadi dari pemerintah kurangi 10 dari konsumen, hasilnya 20 pajak yang ditanggung produsen, Rp20. Dan ini adalah gambar grafik sebelum dan setelah keseimbangan supply demand. Yang ketiga, suatu perusahaan yang memproduksi mainan memiliki biaya tetap 20.000 dan biaya variabel 100 Q. Jika permainan tersebut dijual dengan harga 200 per unit, tentukan break even point atau BEP. Perusahaan tersebut untung atau rugikah jika mainan tersebut diproduksi dalam 300 unit? Langsung saja kita jawab. Diketahui FC sama dengan 20, VC sama dengan 100, B sama dengan 20. Ditanya untung atau rugi, jawab BEP sama dengan BEP, rumusnya P sama dengan VC plus FC. 200 Q sama dengan 100 Q plus 20.000. 200 Q min 100 karena dipindah ruas, disamakan dengan Q sama Q sama dengan 20.000. Hasilnya 100 Q sama dengan 20.000. Q sama dengan 20.000 dibagi 100 sama dengan 200. Untuk Q sendiri, Q sama dengan 300, biaya sama dengan 100 kali 300 tambah 20.000 sama dengan 50.000. Pendapatan sama dengan 300 kali 200 sama dengan 600. 300 kali 200 sama dengan 60.000. Jadi kita untung, produsen tersebut untung jika memproduksi mainan sebesar 300 unit. Lanjut ke nomor 4. Biaya yang tetap yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang adalah 45.000. Harga jual per unit tersebut adalah 1.500 dan biaya variabel per unit 60% dari harga jualnya. Berapakah BEP-nya? Sama ya, kita mencari BEP. Diketahui FC sama dengan 45.000, VC sama dengan 60% kali 150. Ini rumusnya ya, sama dengan 900. Ini untuk mencari VC, kita kalikan 60% kali 50. Nah, ditanya BEP, jawabnya BEP sama dengan FC plus VC sama dengan 45.000 ditambah 60% kali 1.500 atau 900, langsung nggak apa juga, sama dengan 45.000 ditambah 900 sama dengan hasilnya 45.900. Jadi BEP nya adalah 45.900. Soal yang terakhir, nomor 5. Fungsi permintaan dan penawaran suatu barang ditujukan oleh persamaan berikut ini. QD sama dengan 6 min 0,75 P. VS sama dengan min 5 plus 2 P. Yang A, berapa harga yang jumlah keseimbangan pasar tersebut? Harga keseimbangan pasar kita rumusnya adalah D sama dengan VS. Langsung kita masukkan 60 min 60 dikurangi 0,75 P sama dengan min 5 plus 2 P. Min 0,75 P karena ini terus pindah ruas, yang 2 plus 2 P pindah ruas ke kiri, jadi min 2 P sama dengan min 5
6 nya juga dipindah ruas jadi min 6. Min 0,2775p sama dengan min 11, p sama dengan 4 dibagi, substitusikan persamaan ke segi S. S boleh gede boleh terserah. Nah, jadi mana S sama dengan min 5 plus 2p sama dengan min 5 plus 2,4 sama dengan min 5 plus 8. Q sama dengan 3. Jadi harga keseimbangan yang A sama dengan 3,4 di titik keempat. Yang B, tunjukkan secara geometrik keseimbangan tersebut. Ya, jawab untuk Q 6 dikurangi 0,75p, jika P 0 maka QD sama dengan 6 sehingga titik potong sumbu Q 6,0 titik 6,0. Jika Q 0 maka P sama dengan 6 sehingga titik potong sumbu P terdapat di 0,08. Dari mana P sama dengan 8? Yaitu dari 6 dibagi 0,75. Lanjut, untuk Q sama dengan min 5 plus 2P. Jika P 0 maka Q min 5 sehingga titik potong sumbu Q berada di titik min 5,0. Jika Q sama dengan 0 maka P 2,5 sehingga titik potong sumbu P 0,5/2. Jadi kita masukkan ke dalam grafik jadi seperti ini. Oke, sekian pembahasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf, dan bila ada salahnya mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.